Terlihat, Bu? Sudah ya? Oke, akan kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami banggakan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam acara Wadaya Social Expo 2021. Perkenalkan, saya Izrul sebagai MC yang akan memandu webinar hari ini yang berjudul There are no place better than Toastmasters, bersama narasumber kita yang telah berkenan hadir pada sore hari ini, yaitu Bapak Yufi Miftahuda, PM5 SR5 SSI. Halo Pak, selamat sore. Saya Izrul. Saat ini aktivitas beliau adalah mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Telkom Bandung. Pengalamannya adalah dalam Toastmasters, beliau sudah bergabung di Toastmasters Internasional sejak tahun 2019. Beliau menjadi Direktur Divisi B Toastmasters Internasional dan memimpin daerah Jakarta, Depok, dan Bandung. Sebelumnya izinkan saya membacakan beberapa peraturan yang berlaku selama webinar ini berlangsung. Pertama, semua peserta tidak diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Kedua, tidak ada materi PowerPoint yang dibagikan kepada peserta. Ketiga, apabila ada pertanyaan mengenai webinar ini, silakan tanyakan via kolom Zoom chat. Dan terakhir, webinar ini tidak di-upload di YouTube maupun Instagram Live, jadi dimohon untuk menyimak webinar ini sampai akhir. Sebelum memasuki sesi presentasi oleh pembicara, izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa informasi mengenai Wardaya College. Nah, ini flyer untuk acara hari ini dengan tema There are no place better than Toastmasters yang akan diisi oleh Pak Yufi Miftahuda. Kemudian Wadaya College ini sendiri memiliki One Place, Many Opportunities, Education Center for Concepts and Olympiads, a gateway to the top universities and scholarships in the world, bridging academics and industries. Kemudian founder of Wadaya College itu sendiri yaitu Bapak Dr. Anton Wadaya, Magister Science yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore Pak Anton. Beliau berkecimpung di dunia pendidikan sejak tahun 2005. Selamat sore Pak Izrul. Iya Pak. Dengan banyak prestasi yang diraih, diantaranya adalah mendampingi anak-anak Olimpiade ke beberapa negara seperti Cina dan Kazakhstan dengan berhasil membawa pulang medali emas sampai perunggu. Selain itu, sepak terjang dalam pendidikan di Indonesia, yaitu menjadi pembicara dan pelatih untuk guru-guru di beberapa provinsi di Indonesia. Yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pak Anton, bisa memfollow IG beliau, yaitu di @antonwardaya dan Dr. Anton Kanan Wardaya. Kemudian di Wadaya College itu sendiri, di sini memiliki beberapa departemen, yaitu pertama Department of Mathematics and Statistics, kemudian Department of Computer Science, kemudian Department of Physics, Department of Chemistry, kemudian Department of Language and Humanities, kemudian Department of Biology. Kemudian Wadaya College itu sendiri menjadi Center for Olympiad Studies, Center for Science and Mathematics Education, Center for Talented Youth, Center for Technology and Education, kemudian menjadi Center for Tourism and Hospitality, kemudian menjadi Center for Career Development, Center for Data Science and Analytics, and finally menjadi Division of Community Service. Kemudian di Wadaya College itu sendiri memiliki professional class yang bisa diikuti oleh teman-teman semua. Di sini ada Data Science and Artificial Intelligence, kemudian ada kelas Professional Entrepreneurship and Innovation, kemudian ada Digital Marketing, Arsitektur and Urban Design, kemudian yang terakhir Finance and Actuarial Science. Kemudian di Wadaya College itu sendiri juga ada Center for Olympiad Studies. Di sini ada mata pelajaran Matematika SD, SMP, SMA, kemudian Sains, Fisika, Biologi SD dan SMP, Biologi SMA, Kimia SMA, Fisika SMA, Ekonomi SMA, Astronomi SMA, dan Komputer SMA. Nah, di Wadaya College itu sendiri juga membuka jalur non-tes dan tes masuk yang pendaftaran dan submit rapot paling lambat pada hari ini nih, Jumat 10 Desember jam 17 sore, kelas persiapan sekolah unggulan dan ujian sekolah. Kontribusi pendaftaran 20.000 saja bisa ditransfer ke nomor rekening berikut.
Kemudian Wadaya College juga membuka sekolah Wardaya di jenjang SMA. Penerimaan siswa-siswi baru kelas 10 IPA bisa registrasi di bit.ly/SMA Wardaya. Kemudian untuk acara yang terdekat di Wadaya College itu sendiri ada Winter Olympiad Camp jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang di sini ada beberapa mata pelajaran yang dibahas, yaitu matematika SD, IPA SD, yaitu meliputi fisika dan biologi, kemudian matematika SMP, IPA SMP, fisika dan biologi, matematika SMA, fisika, kimia, biologi SMA, komputer SMA, dan astronomi SMA. Dan ini akan dilaksanakan di tanggal 14 sampai 18 Desember pukul 13.30 sampai 18.20, dan untuk jenjang SMA di minggu berikutnya 19 sampai 23 Desember di jam yang sama. Nah, bila ingin registrasi di bit.ly/winter-21. Dan ini biayanya relatif murah, 750.000 pelatihan selama 5 hari. Kemudian di acara Wadaya Sosial Expo, untuk acara besok itu ada dari RPK, Radio Pelita Kasih, yaitu akan menghadirkan Nathaniel Chandra dan Miltiades Evelina Angkat sebagai testimoni peraih medali perak bidang fisika Indonesia dan medali internasional biologi Olimpiade. Di besok, di hari Sabtu jam 12 siang. Kemudian di acara berikutnya di hari besok juga di jam 15.00 sampai 15.45 itu ada kelas IELTS and SAT diisi oleh Muhammad Haristo, sarjana sosial, guru bahasa Inggris di Wadaya College, kemudian kepala Departemen Bahasa dan Humaniora Wadaya College. Teman-teman bisa mendaftar di link Zoom ini, terbuka umum dan gratis. Kemudian di hari yang sama, di setelah kelas IELTS itu ada Winter Olympiad Camp. Tadi menjelaskan mengenai camp Olimpiade Winter, yaitu diisi oleh Mia Hilda Amanda, Magister Science, dan Pak Anggi Hidayat, sarjana pendidikan. Bu Mia ini adalah guru Wadaya College bidang studi kimia, dan Pak Anggi adalah sekretariat Wadaya College. Nah, teman-teman bisa mendaftar di link Zoom berikut. Nah, di hari berikutnya, di hari Minggu, itu ada Indonesia Regional Competition IRC 2022, itu akan diisi oleh Ketua Panitia IRC itu sendiri, yaitu Pak Badrus Syamsi, yang akan dilaksanakan pada jam 9 sampai 9.45 dan registrasi di link ini. Kemudian di jam berikutnya itu ada info session mengenai kelas Mandarin di jam 13 sampai 13.45. Dan ini akan diisi oleh Pak Restu Sandika Kamarudin. Yaitu beliau adalah pengajar kelas Mandarin S1 Institut Teknologi Bandung. Kemudian di jam berikutnya itu ada acara yang sangat menarik sekali nih dari Lions Club Internasional, yaitu dengan tema strategi Jitu menembus universitas unggulan dunia dan meraih beasiswanya, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anton Cannon, kemudian Bu Jessica Budiman, dan Bu Denisa Widya Putri. Dan akan dimoderatori oleh Ibu Levi Lasmapohan, dan teman-teman bisa registrasi di link berikut. Kemudian di tahun 2022, Wadaya College akan menggelarkan acara IRC, yaitu yang akan dilakukan info session-nya pada hari Minggu yang tadi diisi oleh Pak Badrus. Nah, teman-teman bisa mengkepo ini mengenai Wadaya College di WA 0816950875 dan di Instagram Wadaya College Official, atau di YouTube Wadaya College, atau di TikTok Wadaya College itu sendiri di namanya Wadaya College. Itu saja yang bisa kami presentasikan untuk di Wadaya College itu sendiri. Nah, selanjutnya akan ada sesi edukasi yang diisi oleh Bapak Yufi Miftah Huda, PM5 SR5 SSI. Marilah langsung saja kita simak presentasi dari beliau. Kepada Pak Miftah, saya persilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Pak Izrul. Keren banget nih untuk penjelasannya untuk hari ini.
Nah, untuk hari ini kita akan berbicara mengenai there are no place better than Toastmasters. Kenapa sih harus Toastmasters? Apa yang membuat Toastmasters itu lebih spesial? Apa yang membuat Toastmasters itu sesuatu hal yang sesuatu hal yang menjadi kebutuhan kita? Dan apakah Toastmasters ini sebuah organisasi atau sebuah roti panggang bareng atau apapun? Nah, itu kan dilihat dari Toastmasters means that itu adalah sebuah organisasi untuk bakar roti bareng gitu ya. No, it's not gitu. Jadi kita bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa harus Toastmaster. Nah, Toastmaster itu diawali dengan adanya public speaking, berkomunikasi yang baik. Kenapa kemampuan komunikasi itu penting? Ada yang bisa jawab? Coba tolong taruh di kolom komentar apa yang menjadi komunikasi itu menjadi penting buat kita semua. Mari taruh di chat box. Saya akan bacakan satu-satu nih. Apa sih? Kenapa kemampuan komunikasi itu penting? Menjadi penting buat orang-orang. Wah, belum ada nih. Berarti kurang menarik nih. Ada yang mau ini? Ada yang langsung mau unmute? Silakan. Saya lebih berpikir komunikasi itu penting karena dapat menyampaikan ide dengan baik. Terima kasih, Bu Rona. Terus ada lagi? Ada yang bisa menyampaikan aspirasinya gitu? Atau orang-orang ini pada diam semua ya? Oh, ini juga menghindari kesalahpahaman. Setuju dengan Toastmaster Dentia, terima kasih. Wah, orang-orang ini masih sedikit ya untuk kita bisa berkomunikasi dua arah ya. Nah, Pak Izrul, terima kasih mengetahui isi kepala audiens. Oke, baik. Karena masih belum tahu nih ambience-nya seperti apa, mari kita lakukan. Pertama, saya akan membahas mengenai kenapa kita harus berkomunikasi. Bagaimana konsep dasar berkomunikasi? Apa itu public speaking? Apa masalahnya untuk mempelajari kemampuan public speaking ini? Dan apa tantangannya yang akan dihadapi dan bagaimana cara menjadi pembicara public speaker yang baik? Orang yang sering berpidato dengan baik. Pertama, kenapa kita harus berkomunikasi? Oke, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman di sini udah ada yang punya pacar atau punya gebetan, pasti kan kita lebih sering didiemin. Lebih baik, aku nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Padahal tidak. Betul kan? Apalagi teman-teman yang cowok, pasti susah banget untuk membedakan mana yang benar-benar tidak apa-apa, mana yang benar-benar, oh dia nggak apa-apa. Pasti beda kan? Nah, pasti teman-teman cowok ini susah berkomunikasi, dan teman-teman yang cewek lebih baik, udahlah nggak apa-apa karena dia nggak pernah memahami aku. Sih, ini kan nggak komunikasi dua arah jadi. Kenapa kita harus berkomunikasi? Karena komunikasi adalah untuk menyampaikan apa yang kita inginkan dan apa tujuan kita menyampaikan hal tersebut. Yang kedua, kenapa komunikasi menjadi salah satu jalan keluar sebuah masalah? Nah, jika penyampaiannya dilakukan dengan benar. Jadi kalau misalnya ada gebetan kamu marah atau ada pacar kamu yang marah, kamu harus tahu kenapa mereka marah. Cari tahu, so honey, speak up. Jadi jangan pernah memendam apapun. Oke, yang kedua, bagaimana konsep dasar berkomunikasi? Di mana konsep dasarnya teknik komunikasi adalah sebuah seni penyampaian pesan secara efektif. Gimana cara tahu berkomunikasi? Ya pastinya pertama ada penyampaian pesan. Yang kedua harus mendekarkan pesan. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu apa aja sih? Pertama, berdasarkan tujuannya. Benar nggak? Kita harus ngomong berdasarkan tujuannya. Yang kedua, komunikasi itu ada dua jenis. Lewat langsung lisan oral atau tulisan. Lewat spanduk, lewat pesan, lewat WhatsApp. Nah, itu kan
terlihat gimana cara menyampaikan pesan. Dan pasti ada yang mendengarkan, ada yang melihat pesan itu, ada yang merasakan pesan itu. Nah, selanjutnya, apakah ini eksternal melalui dilihat dari ruang lingkupnya, di mana ruang lingkupnya bisa berbentuk eksternal, kita siaran di televisi, kita diwawancarai atau semacamnya dan dilihat banyak orang, atau internal, justru internal. Internal itu berarti kita hanya satu pihak saja. Saya berbicara dengan Ibu Rona, berbicara dengan Bapak Izrul, atau berbicara dengan Bapak Anton. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu jenis komunikasi itu gimana. Jadi penyampaian pesannya terjawab secara efektif. Selanjutnya, kalau kayak gitu berarti kita harus mengetahui berkomunikasi itu baik. Benar kan? Karena berkomunikasi baik, kita itu berbicara entah itu eksternal, entah itu internal, berarti kita harus bisa menyampaikan aspirasi dulu, bisa menyampaikan komunikasi kita bagus atau enggak, benar nggak? Nah, di situ kita ada yang namanya public speaking. Kenapa harus public speaking? Kenapa? Karena kayak sekarang gini, saya datang sebagai public speaking dan orang-orang mendengarkan saya berbicara selama berapa menit, berarti kan kita harus tahu apa yang harus disampaikan. Seberapa efektifnya kita menyampaikan hal tersebut. Apakah berdampak buat orang itu? Apakah orang itu bisa mengambil apa yang dipesankan oleh public speaker-nya itu? Benar kan? Nah, di situ barulah kegiatan apa itu public speaking? Kegiatan menyampaikan ide, menyampaikan pesan. Apa yang kita sampaikan? Kita komunikasikan dengan ide dan gagasan. Selanjutnya, bentuknya ya seperti saya yang saya lakukan. Saya berbicara kepada lebih dari sekitar 35 orang yang ada di sini, mendengarkan saya bercerita, mendengarkan paparan presentasi saya. Di sini bisa audiens yang relatif besar dan pembicaraannya yang relatif kontinu, di mana kita akan tahu nih apa sih yang mau disampaikan. Public speaking itu kenapa sih harus urgent? Kenapa sih harus ada public speaking? Itu harus ditelaahkan. Nah, ditelaahnya lewat siapa? Lewat public speaker itu sendiri. Oke, tujuannya yang pasti menyampaikan ide, gagasan, ataupun sekedar informasi kepada audiens. Ada sesuatu hal yang dibawa pulang oleh audiens. Beda dengan berkomunikasi asal. Kalau misalnya berkomunikasi biasa saja, ya kita berbicara aja. Seperti kita sama teman, kita dengan yang lainnya. Kita cuman, oke, dia teman saya, dia pacar saya, ya sudah. Tapi kalau misalnya public speaker itu harus menyampaikan ide, menyampaikan gagasannya, berani untuk menyampaikan informasi yang akan dibawa pulang sama audiensnya. Oh, saya tadi belajar ini dari public speakers ini. Gitu. Nah, manfaatnya apa sih? Pertama, mengurangi ketidaktahuan. Kenapa mengurangi ketidaktahuan? Awalnya kita selalu bingung untuk menyampaikan, merasa cemas, merasa tidak pede, merasa kita jelek di depan layar, di depan kamera, dan segala macam. Kita tidak tahu kalau misalnya banyak orang di luar sana yang ingin mendengarkan cerita kita. Segampang hal yang paling sederhana. Di luar negeri itu tidak ada Indomie. Di luar negeri itu nggak ada orang yang makan nasi. Mereka menjadi sebuah yang mendengar kata yang wah, mereka makan nasi. Padahal di kita itu sesuatu hal yang biasa. Kita nggak tahu kalau misalnya mereka itu suka mereka itu melihat hal yang wah kalau misalnya mereka makan nasi. Seperti itu. Atau wah, enak ya tinggal di luar negeri. Padahal
orang luar negeri bilang, wah Bali itu enak, Indonesia itu lebih nyaman tempatnya. Rumput tetangga selalu hijau. Jadi apapun mengurangi ketidaktahuan. Kita akan mengeksplor dan membawa ide atau gagasan yang akan disampaikan lewat presentasi itu. Yang kedua, mengurangi tekanan. Kenapa mengurangi tekanan? Dengan kita public speaking, kita nervous, kita sakit kepala dan segala macam. Itu mengurangi tekanan kita untuk bisa berdiri di sini, itu sesuatu hal yang sudah hebat. Apa yang teman-teman lakukan saat ini sudah jauh lebih hebat dari orang-orang lain. Everybody has their own pace. Jadi jangan perlu tertekan. Jadi karena public speaking ini mengurangi tekanan, mengurangi nervous kita. Kita bisa lihat artis, kenapa dia bisa lancar untuk nyanyi, kenapa orang Jokowi lebih gampang untuk berpidato, karena mereka itu sudah terbiasa. Mereka itu harus dilatih terus dan terus. Selanjutnya memperbaiki hubungan, jelas. Memahami permasalahan yang ada, jelas. Dan menyelesaikan masalah itu sudah sangat jelas. Karena kita akan membawa pulang pesan yang disampaikan oleh public speaker itu. Oke, selanjutnya. Masalah public speaking ini apa? Pertama, gejalanya pasti kita nervous. Kita nervous, kaki kita gemeteran, tangan kita dingin, kita nggak tahu mau ngomong apa, kita bahkan malu untuk bertanya, sekedar kita bertanya aja kita malu. Apalagi kita mau menyampaikan aspirasi kita ke banyak orang, ke banyak audiens yang relatif besar, seperti public speaker. Oh, tidak mungkin bisa. Betul? Cara mengatasinya gimana? Pasti sebelumnya kita lihat di kaca dulu, berlatih dulu, dan sebagainya. Selanjutnya, kita harus tahu teknik bahasa tubuh kita gimana. Yang kedua, ekspresi wajah kita seperti apa. Dan intonasi intonasi suara kita seperti apa. Apakah kita harus selalu berat, atau kita harus selalu datar, atau gimana. Kan itu harus tergantung dengan situasi yang ada. Nggak mungkin saya bercerita, iya saya adalah seorang ini dan segala macam, itu nggak mungkin. Saya adalah seorang public speaker yang baik, lebih enak kan dilihatnya. Dengan kita berbeda dengan harus mengaplikasikan teknik yang terjadi di public speaking itu seperti apa. Terus selanjutnya kita harus menguasai materi, sudah jelas. Pesan yang akan kita sampaikan A, berarti materi kita harus A, kita harus menguasainya, kita baru sampaikan. Seperti itu. Tantangannya apa sih? Ketertarikan audiens dengan pidato. Banyak loh. Segampang kita dengan, kalau teman-teman suka lihat itu, apa ya, contohnya, yang jenaka-jenaka, atau pidato-pidato Jokowi, atau menteri-menteri, itu terlihat menarik kan. Nah, audiens itu mencari ketertarikan itu. Apa yang bisa kamu sampaikan di pidatonya sampai orang-orang engage dengan apa yang dipidatokan olehmu. Nah, yang kedua, pidato di dunia digital itu nggak mudah. Kayak saya sekarang. Saya ini bingung kan. Sebenarnya kita cuman, ya Allah, cuma segini. Nah, hanya segini. Kita harus berekspresi. Makanya, banyak orang yang menjauhi kameranya, menjauhi laptopnya. Untuk apa? Untuk terlihat. Untuk merasakan gestur kita seperti apa, bahasa tubuh kita seperti apa, mimik wajah kita seperti apa. Bahkan suka hujan, terus habis itu tidak terdengar intonasi suara kita. Betul nggak? Nah, pidato tidak mudah dalam dunia digital. Dan yang terakhir, kita selalu untuk berbicara bahasa Inggris yang baik atau berbicara bahasa Indonesia yang baik, pasti selalu aja, sok-sokan loh, atau itu udah zaman dulu banget, so yesterday gitu loh.
nggak ada wadahnya untuk berpidato. Benar nggak? Kalau nggak dicaci maki atau nggak kita sok-sokan dibilangnya sama teman-teman sekalian, benar nggak? Nah, disitulah adanya Toastmaster, di mana the best and the safest place to learn. Toastmaster ini menjadi tempat yang aman untuk orang-orang berkembang, untuk menjadi komunikator maupun pemimpin yang efektif. Kenapa? Karena di sini kita harus menyampaikan, kita dituntut bukan jadi sok-sokan, kita dituntut untuk menyampaikan pidato, sharing, berbagi tentang apapun, berbagi tentang pengalaman, berbagi tentang kehidupan. Mungkin Bu Rona berbagi pengalamannya pergi ke luar negeri dengan suaminya, atau misalkan Pak Boy membagikan ceritanya untuk menjadi professional coaches dan segala macam. Itu kan kalau kita kan merasa, sombong banget dia enggak sih? Tapi di sini enggak. Kita malah, wah keren banget ya dia. Wah, kita bisa enggak ya jadi dia? Wah, pesannya nyampe nih. Enggak cuman orang-orang pasti berpikir unsur sombong, tapi kita enggak. Kita nggak berpikir ke sana. Kita berpikir, oh dia keren ya tekniknya, berarti gue harus kayak gini nih. Oh keren ya tekniknya dia, berarti gue harus kayak gini. Bukan ceritanya, bukan kesombongannya, tapi teknik dan pesannya yang disampaikan di sini. Dan tempat yang baik untuk mengembangkan kepemimpinan, di mana seperti saya masih muda. Saya masih 24 tahun. Maksudnya, bisa dilihat itu ada Ibu Rona, ada Pak Boy, ada Kak Dentia. Di situ ada yang lebih muda dari saya, ada yang lebih tua dari saya. Tapi apakah muda itu, oh saya anak bawang? Enggak. Semua kesempatan sama untuk untuk Toastmasters berkembang. Saya mengambil kepemimpinan saya di Toastmasters, menjadi direktur divisi, itu juga bisa. Kita bisa tahu, oh problem solving-nya kalau misalnya begini, berarti begini harusnya. Apa yang dilakukan begini, berarti begini. Jadi nggak ada yang tua yang harus memimpin dan yang muda harus memimpin. Yang muda harus jadi anak buah, tidak. Di Toastmasters semuanya sama. Selanjutnya kurikulumnya yang dibuat itu ada namanya pathway. Selanjutnya itu dilakukan. Tidak hanya berpidato, kita bisa menjadi moderator seperti Bu Rona saat ini, atau kita bisa menjadi seorang leader dan kita menyampaikan aspirasi kita, kita menyampaikan pengalaman kita menjadi sebuah leader di sebuah acara dan segala macamnya. Dan selanjutnya ini ada kurikulum yang mungkin digemari oleh Toastmaster dan teman-teman. Nah, selanjutnya Toastmaster itu pasti mempelajari sebuah soft skill pidato di depan umum. Selanjutnya, dia juga organisasi yang bisa dikatakan nirlaba karena kita benar-benar voluntary. Dan selanjutnya kita juga apa sih yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah kemampuan berkomunikasi dan kepemimpinan yang dinamis. Karena untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah, dan untuk berkomunikasi itu juga tidak mudah. Dan mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Oke, sudah banyak banget yang tergabung. Hampir 300 members dan 149 negara dan lebih dari 15.800 klub. Di mana Richard E. Peck adalah International President of Toastmasters mengatakan, "This world became smaller. Not in size, but in distance between people. And that's the tremendous result of the opportunity that came out of the pandemic." Jadi kita bisa untuk pergi kemanapun lewat Zoom meeting. Dan itu yang Toastmaster lakukan. Kita bisa melakukannya lewat Zoom meeting semuanya. Benefitnya apa sih? Pertama, menjadikan komunikator dan leadership yang baik.
Yang kedua, setiap pathway pasti akan ada sertifikat yang bagus buat CV teman-teman, untuk resume teman-teman. Dan yang ketiga, pasti langsung dapat mentor, dilakukan gimana cara ngedraft, gimana cara lakukan speech, dan segala macam itu pasti akan ada. Yang keempat, network, di mana saya bisa jadi kenal Bu Rona, dia di Surabaya, Pak Boy yang lagi di Medan, atau Kak Dentia yang lagi di Jakarta, semuanya bisa menyatu di dalam Toastmasters. Terus habis itu komunitas. Komunitas ini sangat, saya menjadi mahasiswa, tapi saya kenal dengan orang ini, dan menjadi komunitas yang baru. Kayak gitu. Nah, ini pathway. Pathway itu ada 5 level 1 sampai level 5. Dan pathway ini adalah kurikulum Toastmaster. Kita bilangnya pathway, di mana ada 11 pathway, yang di mana itu akan ada macam-macamnya. Di dalamnya ada public speaking-nya, ada interpersonal communication-nya, ada strategic leadership-nya, manajemen, dan confidence-nya. Jadi nggak cuma public speaking aja, kita ngomong terus, tidak. Tapi ada pesannya di dalam menjadi public speaker yang baik itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, jadi tunggu apa lagi? Mari gabung ke anggota Toastmaster di klub kesayangan Anda. Di Toastmaster, Wardaya juga punya Toastmaster. Oke, saya kembalikan ke Pak Izrul. Iya. Ya, wah menarik sekali ya pemaparan materi dari Pak Miftah. Sekarang kita jadi tahu nih apa itu Toastmasters dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, oleh karena itu pada sesi selanjutnya akan ada sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Ibu Ronawati Wongso, CFA. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore Pak Isrul, dan Ya, selamat Ibu. sore Pak Anton, juga selamat sore teman-teman semua. Ya, nah beliau itu Ibu Rona saat ini sebagai konsultan bisnis dengan spesialisasi pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan, dan sudah menulis buku nih dengan judul Company Makeover for Massive Profits. Nah, beliau menjadi anggota Toastmasters sejak Oktober 2019, yang saat ini peran beliau adalah sebagai Direktur Area B1 dan Presiden Maranatha Toastmasters Club. Nah, baik, selanjutnya acara ini akan saya berikan sepenuhnya ke Ibu Ronawati Wongso, CFA, sebagai moderator dalam diskusi panel nanti nih. Kepada Ibu Rona, saya persilahkan untuk memimpin diskusi panelnya. Terima kasih banyak Pak Isrul, dan selamat datang kepada teman-teman semua. Selamat datang kepada para audiens, dan saya sangat senang sekali mendapatkan kesempatan pada hari ini untuk memoderasi acara Wardaya Social Expo. Social Expo berarti kita kan perlu untuk social skill ya, karena selain daripada kita perlu untuk yang STEM, yang mana science, yang exact science itu, kita perlu kemampuan sosial, dan salah satunya adalah komunikasi dan kepemimpinan. Maka pada hari ini kita akan ditemani oleh para panelis, yaitu yang pertama adalah panelis kita, Pak Boy Henry DTM. Pak Boy Henry adalah seorang public relation dan communication specialist serta digital leadership specialist yang sehari-hari beraktivitas sebagai public relation di Masima Radio Network, jaringan radio yang mengelola radio-radio dengan brand Delta, Prambors, Female, dan Bahana FM. Menjadi anggota di Toastmaster International sejak tahun 2010 dan aktif menjalani berbagai peran leadership sebagai Club President, Vice President Public Education, Vice President Public Relation, Treasurer, Area H2 Governor, dan Division H Governor, dan saat ini menjabat sebagai Vice President Education Club Medan First, klub Toastmaster yang pertama sekali berdiri di luar Jawa. Kita berikan tepuk tangan ke Pak Boy Henry. Kemudian panelis kita yang kedua adalah Titin Ningsih. Titin Ningsih saat ini dipercaya sebagai Wakil Presiden Bidang Pendidikan di Empire Toastmaster Club Surabaya. Meskipun Titin tidak pernah sekalipun mengunjungi Surabaya, karena Titin tinggalnya di Jakarta, namun melalui organisasi Toastmasters, Titin adalah saksi dari keramahan, kesantunan, dan kebijaksanaan masyarakat Surabaya dengan semua
kepribadian positif mereka yang luar biasa. Di mana itu direpresentasikan oleh saya, orang Surabaya. Arek Surabaya. Terima kasih, Titin. Titin bergabung sebagai anggota Toastmaster International sejak Januari 2021. Dan Toastmaster sangat membantu Titin untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, ditambah dengan bumbu humor agar komunikasi dapat berjalan lancar sesuai harapan baik. Kita berikan selamat datang dan tepuk tangan kepada Titin. Kemudian panelis kita yang ketiga adalah Dentia. Dentia adalah seorang praktisi NLP dan mindfulness yang tersertifikasi. Ia juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai Emotional Intelligence Coach. Wow, itu yang salah satu sangat penting ya. Dan juga di Toastmaster sebetulnya ada nih, kalau ada yang tertarik dengan Personal Communication atau Emotional Intelligence Coach, karena saya baru ambil pathway-nya, Motivational Strategies ya. Dan Tia bergabung dengan klub Toastmasters pada tahun 2020 dan saat ini menjabat sebagai wakil presiden di bidang pendidikan untuk klub SCBD Toastmaster yang berlokasi di Jakarta. Pembelajaran yang didapat di Toastmaster telah membuatnya menjadi seorang coach yang lebih baik saat memberikan arahan di sesi emotional intelligence untuk klien-kliennya. Kita ucapkan selamat datang dan berikan tepuk tangan kepada Dentia. Dan panelis kita yang keempat adalah Angelina Putri. Angelina adalah seorang marketing dari suatu produk, mengenal Toastmaster sejak akhir tahun 2016. Toastmaster sangat membantu terutama merubah karakternya yang introvert. Adapun peran leadership yang pernah dijalani sebagai Vice President Membership, Vice President Education, Club President, dan saat ini menjabat sebagai Area Director I1. Club Eternal adalah klub baru yang telah berganti nama dari nama Club Alliance. Ya. Toastmaster adalah suatu organisasi internasional yang dengan metode pembelajaran khusus dan berjenjang menitik beratkan pada moto The Leaders Are Made. Jadi cocok sekali nih untuk social skill. Sungguh sistem yang luar biasa, bagus diciptakan. Jadi kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari para panelis ini yang sudah menjadi member daripada Toastmaster selama beberapa tahun dan berbagi apa sih yang didapat dengan menjadi anggota Toastmaster. Kita telah mendapatkan pemaparan dari Direktur Divisi B, Yufi Miftahuda, mengenai apa sih Toastmaster itu, apa sih manfaat komunikasi, dan apa sih manfaat daripada public speaking, dan lain-lain. Mari sekarang kita lebih yang membumi. Kita mendengarkan nih dari pengalaman teman-teman yang dari Toastmaster ya, sudah beberapa tahun. Mungkin saya akan panggil Pak Boy nih, yang paling lama ya di Toastmaster. Pak Boy sudah begitu lama di Toastmaster ya. Apa nih? Ini kan tadi temanya daripada Social Expo ini adalah there are no place better than Toastmaster. Lah, itu apa nih yang Pak Boy rasakan atau nikmati daripada moto ini? Silakan Pak Boy. Baik. Ya, terima kasih Bu Rona. Jadi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin coba menyambungkan dulu cerita Social Expo-nya kita dengan cerita komunikasi. Jadi kalau tadi dikatakan Social Expo, nah di sini kita juga akan membicarakan social skills. Nah, salah satu atau salah dua dari social skills itu adalah communication skills dan leadership skills. Nah, di Toastmasters, kedua-duanya itu ada. Jadi paketnya komplit. Nah, kebetulan kalau misalkan saya coba ambil satu saja tentang communication skills, setidaknya ada 5 keterampilan komunikasi yang paling penting saat ini. Ya, yang pertama itu adalah speaking skills, keterampilan berbicara. Yang kedua, listening skills, keterampilan menyimak. Yang ketiga, questioning skills, keterampilan bertanya. Yang keempat, using feedback, bagaimana kita memanfaatkan umpan balik ataupun respon. Dan yang kelima adalah handling konflik, bagaimana kita mengatasi konflik. Dan sebagaimana pengalaman saya, seluruh keterampilan komunikasi itu terpakai dan bisa kita praktekkan. Contoh, saat ini saja, mungkin Bu Rona bisa melihat dan juga teman-teman yang lain, Pak Anton, Mas Izrul, Mas Miftah, kita sudah mempraktekkan nantinya ada 4 keterampilan komunikasi. Yang pertama, keterampilan berbicara. Bagaimana tadi Mas Miftah berbicara? Itu keterampilan berbicara. Kemudian, bagaimana keterampilan kita menyimak? Pada waktu Mas Miftah berbicara, tentunya Mas Izrul, Bu Rona, saya menyimak apa yang akan disampaikan.
Karena ini adalah bagian untuk diskusi kita berikutnya. Benar dong? Ya kan? Nah, kemudian setelah ini, pasti nanti ada sesi tanya-jawab. Bahkan sudah dimulai oleh Bu Rona. Bu Rona bertanya kepada saya. Itu adalah keterampilan bertanya. Nah, kemudian setelah itu, dari jawaban saya, Bu Rona pasti akan meneruskan. Akan bertanya kembali atau akan mengelaborasi apa jawaban saya. Itu adalah keterampilan menggunakan feedback. Nah, mungkin keterampilan konflik handling tidak ada. Tapi siapa tahu ya, Mas Izrul dengan timnya di kepanitiaan, mungkin ada konflik-konflik antara anggota panitia, bisa jadi. Tapi Mas Izrul dengan keterampilan komunikasinya, dia bisa mengatasi konflik yang ada di timnya. Nah, artinya Mas Izrul, saya, Bu Rona, kemudian Mas Miftah, itu sudah mempraktekkan apa yang menjadi keterampilan komunikasi. Nah, teman-teman sekalian, itu baru satu ya, keterampilan komunikasi. Belum lagi keterampilan leadership. Jadi sebetulnya keterampilan komunikasi dan leadership ini sangat penting, dan ini merupakan satu hal yang wajib kita miliki. Nah, tentunya ini nggak bisa dipelajari di sekolah umum ya. Tidak bisa dipelajari di sekolah umum. Ini hanya bisa dipelajari secara khusus di organisasi-organisasi ataupun institusi-institusi yang punya sistem untuk mengajarkan keterampilan tersebut. Dan tidak hanya mengajarkan, tapi juga mempraktekkannya. Sehingga kalau kita belajar sambil praktek, itu pasti akan lebih mudah kita ingat, dan kemudian itu akan lebih mudah kita aplikasikan, baik di tempat kita kuliah, tempat kita belajar, tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, jadi oleh karena itu, kembali saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua dan juga kepada Bu Rona, benar sekali keterampilan komunikasi dan keterampilan kepemimpinan itu sangat penting, baik sekarang ataupun untuk nanti. Demikian Bu Rona, terima kasih. Terima kasih Pak Henry, Pak Boy. Waduh, udah diborong semua Pak. Jadi ini semuanya gimana nih? Udah nggak kebagian nih apa yang mau dibicarakan karena udah diborong semua, udah poinnya komplit nih ya. Terima kasih Pak Boy atas sharingnya yang komprehensif. Oke, berikutnya untuk supaya bisa berbagi saya panggil untuk panelis kita Titin ya, karena Titin ini seseorang yang sangat aktif. Bu Titin adalah pengajar juga, tetapi juga mempunyai banyak bisnis dan juga sangat aktif di Toastmaster. Nah, ini saya lihat kan Titin ini baru join di Januari 2021, tetapi udah kemana-mana di Toastmaster ini, dan saya melihat transformasinya daripada Titin. Titin mungkin bisa sharing ya, apa nih yang didapat dari menjadi anggota Toastmaster, dan ini tadi yang Social Expo, berarti unsur sosialnya apa nih yang selain, karena sebagai pengajar saya yakin itu banyak ilmunya, tetapi dengan menjadi anggota Toastmaster, ilmu yang sosialnya ini apa yang didapat? Silakan. Ya, terima kasih Bu Rona. Sebelumnya selamat sore Dr. Anton. Ya, selamat sore juga untuk sore, Pak Bu Titin, Toastmaster Titin. Ya, Bu Rona dan teman-teman semuanya. Saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman saya, apa yang saya dapat di Toastmaster. Jadi sebelum saya bergabung di Toastmaster, meskipun saya adalah seorang pengajar, namun tetap jika bertemu dengan orang baru, suasana baru, dan saya diminta untuk menyampaikan pidato, public speaking, saya tetap merasa grogi, tetap merasa nervous. Kemudian sejak bergabung dengan Toastmaster, manfaatnya apa untuk saya dalam mengatasi nervousness grogi ini? Sejak bergabung dengan Toastmaster, ternyata evaluasinya itu ada banyak sekali. Ada vocal variety, ada juga tatapan mata yang harus tetap berfokus ke penonton, tidak boleh ke kanan, kiri, ke atas. Jadi ada banyak yang perlu diperhatikan mengenai suara, mengenai bahasa tubuh, gerakan tangan, mengenai ekspresi wajah, pemilihan kata-kata, kemudian struktur dari pidato. Dari sekian banyak yang perlu saya perhatikan ketika saya sedang berpidato, jadi saya sudah tidak sempat lagi, saya sudah lupa untuk grogi, udah nggak sempat untuk nervous lagi. Saya harus memperhatikan begitu banyak hal ketika saya sedang menyampaikan pidato saya. Sehingga saya merasa sejak bergabung dengan Toastmaster dibantu juga dengan evaluasi dan feedback yang sangat bermanfaat untuk saya, diberikan ke saya. Misalnya ketika saya sedang berpidato dulunya, saya suka dengan tidak sengaja tidak
tidak terlalu bisa diam badannya. Jadi diberikan evaluasi bahwa sebaiknya diusahakan untuk badannya ini jangan swaying around. Nah, seperti swaying back and forth. Jadi seperti ini sangat membantu untuk saya, sangat bermanfaat. Evaluasi-evaluasi yang sangat berharga yang diberikan dari rekan-rekan Toastmaster membantu saya untuk memberikan pidato secara terstruktur, dan yang saya rasakan memang groginya ini sudah tidak sempat lagi saya pikirkan, sudah saya lupakan karena sudah terlalu banyak poin-poin yang harus saya perhatikan dalam memberikan pidato. Dan juga hal ini sangat membantu dalam komunikasi dengan murid-murid saya, dan dalam keluarga saya pun juga sangat terbantu. Karena dengan struktur yang baik, misalnya dalam evaluasi, kita diajarkan untuk menggunakan sandwich method, memberikan hal yang positif yang dapat kita berikan kepada lawan bicara, kemudian inti evaluasi yang ingin kita bicarakan di tengah, dan juga ditutup dengan encouragement, sehingga penutupnya ini memberikan semangat bagi lawan bicara kita, sehingga memberikan hasil yang baik. Demikian, Bu Rona. Terima kasih banyak atas sharingnya, Titin. Memang di Toastmaster ini ya, karena kan kita ini dalam suasana yang sangat positif, ya. Biarpun kita memberikan evaluasi itu kan dalam nuansa positif, itu membantu kita dalam keseharian kita, itu menjadi positive thinking. Jadi orang yang selalu melihat sisi positif, jadi tidak selalu melihat sisi negatif. Dan juga sebetulnya di Toastmaster itu kita mempunyai satu project, yang mana itu fokus on positive thinking. Kita harus menulis jurnal ya, yang setiap hari apa sih yang kita merasa 3 hal yang kita merasa bersyukur, karena itu akan membantu kita lebih bahagia hidupnya. Karena kalau kita lebih fokus kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang kita punya daripada apa yang kita tidak punya, maka itu akan membuat kita lebih bahagia seperti yang diuraikan oleh Toastmaster Titin. Oke, terima kasih Toastmaster Titin atas sharingnya. Yang berikutnya saya akan berbincang dengan Dentia, Toastmaster Dentia, dan ini Toastmaster Dentia ini adalah seorang coach ya. Jadi kalau seumpama nih di Toastmaster, kita juga mempunyai pathway yang namanya effective coaching. Jadi kalau ada yang tertarik mungkin untuk ke coaching, ada nih, karena di pathway Toastmaster itu bisa dipilih jurusannya. Nah ini Toastmaster Dentia ini NLP dan mindful praktisi. Jadi Toastmaster Dentia pada waktu bergabung dengan Toastmaster, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai gitu? Why-nya apa nih untuk bergabung dengan Toastmaster, dan apakah sekarang ini merasa sudah mendapatkan manfaatnya? Mungkin bisa di-sharing. Thank you. Ya, terima kasih Bu Rona. Sebetulnya awal-awal ikut Toastmaster itu karena saya sudah melihat ya orang-orang yang telah mengikuti Toastmaster, dampaknya untuk mereka itu seperti apa gitu. Jadi sebelum saya join, saya sudah melihat bukti nyata orang-orang yang ikut Toastmaster. Saya dulu bekerja di bagian sales untuk perhotelan di Dubai, dan di Dubai itu banyak sekali Toastmasters Club. Sebelum saya tahu kalau Toastmaster juga ada di Indonesia gitu. Pada saat saya melihat mereka itu, mereka kok lebih percaya diri, maksudnya penyampaiannya jelas dan kadang-kadang diplomatis gitu ya. Saya pernah mendapatkan umpan balik dari atasan saya untuk lebih berdiplomatis lagi dalam menyampaikan segala sesuatu. Saya bingung. Sepertinya kalau menurut saya sih penyampaiannya sudah cukup baik ya, tapi ternyata masih belum. Akhirnya saya melakukan research, dapatlah yang namanya Toastmaster Club, tapi belum sempat join karena saya juga masih mungkin belum terpanggil ya saat itu, hanya melihat orang datang untuk berpidato, apa sih gunanya. Sampai akhirnya saya punya waktu luang, dan ini benar-benar menjadi urgency gitu untuk saya, karena saya juga sudah mendapatkan sertifikasi sebagai NLP dan mindfulness practitioner, otomatis saya akan mendapatkan klien untuk melakukan coaching dan sebagainya. Kadang pada saat melakukan sesi masih ada kendala kayak language barrier gitu. Padahal klien saya sudah menyampaikan yang dia maksud, tapi kadang masih ada kesalahpahaman. Nah, akhirnya pada saat saya mengikuti Toastmaster, saya mendapatkan teknik-teknik bagaimana cara mendengar yang baik. Apa sih yang harus dilakukan sebagai pendengar yang baik gitu ya. Kita tidak hanya mendengar untuk merespon, tapi juga untuk memahami. Bagaimana kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengena atau straight to the point, atau yang kita sebut probing questions ya.
Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat terpakai pada saat coaching session seperti itu. Dan akhirnya tambah ke sini sesi coachingnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi yang awalnya mungkin pada saat sesi pertama itu sesi pengenalan dengan klien memakan waktu yang cukup lama gitu karena komunikasinya kurang lancar mungkin ya awal-awal. Sekarang sudah lebih cepat dan sudah mengetahui apa sih yang klien mau dengan 2 atau 3 pertanyaan saja gitu. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Jadi yang didapat oleh Toastmaster dan Tia itu adalah terutama active listening ya sama probing questions. Dan menurut saya itu satu hal yang sangat penting karena saya sendiri menyadari karena saya itu sering memikir apa yang saya pikir tetapi saya tidak mendengarkan biarpun di depan saya ini seolah-olah bercakap-cakap tetapi sebetulnya saya itu tidak mendengarkan apa yang dia katakan karena saya sudah ada bias atau mindset saya. Sehingga kadang itu tidak nyambung yang diomong itu tidak nyambung. Memang dengan di Toastmaster karena kita bisa menjadi table topic master, kita bisa menjadi Tom atau Master of Ceremony ya dan juga kita memberikan evaluasi dan feedback itu membuat kita harus lebih active listening. Jadi melatih kita untuk bisa mendengarkan dan connect ya dengan apa yang dengan siapa kita berbicara. Terima kasih atas sharingnya Toastmaster Dentia. Kemudian juga panelis kita yang terakhir adalah Angelina Putri yang bekerja sebagai marketing. Nah, ini menurut saya kalau marketing ini amat sangat dibutuhkan ya untuk kemampuan komunikasinya, tetapi juga makin ke atas kan kemampuan untuk kepemimpinannya ini amat sangat dibutuhkan. Jadi mungkin dari Toastmaster Angelina Putri, sebetulnya apa sih yang ingin didapat nih dari Toastmaster dan sejauh ini apakah pengharapannya itu sudah tercapai? Ya, terima kasih. Selamat sore, Ibu Rona dan teman-teman semua. Kalau dari saya sendiri, karena saya kan basicnya adalah orang yang introvert, jadi saya itu lebih cenderung tadinya pendiam, pemalu. Jadi untuk membuat kita sendiri semakin percaya diri, memang itu semua butuh proses. Di Toastmaster ini saya bersyukur karena kita semuanya dievaluasi. Dan untuk hal-hal kecil, itu kita sering kali terlewatkan. Contoh, pada saat kita berpidato, mungkin kita ada hal-hal yang kita tidak sadari, seperti waktu kita berbicara, kita tidak menatap orang itu, tapi kita posisinya menunduk ke bawah atau ke lantai. Nah, hal-hal kecil seperti ini, kalau terus-menerus dibiarkan, akan menjadi kebiasaan yang kurang baik. Maka, ada orang-orang yang berpotensi sebagai evaluator, itu sangat baik mengevaluasi kita untuk perubahan. Jadi, perubahan di sini, step by step memang cukup berarti ya. Nah, selain dari perubahan itu, kita juga dievaluasi beberapa hal, seperti eye contact. Menurut kita memang mungkin sudah baik, tapi orang lain tentunya yang akan melihat semua itu. Jadi kalau di luar Toastmaster, mungkin orang akan beranggapan itu kritikan. Nah, tapi di dalam Toastmaster ini, kita selalu diajarkan untuk membangun. Jadi bagaimana membangun citra diri kita menjadi positif, itu sangat penting untuk kita pahami secara perlahan-lahan. Jadi dengan berproses, kita akan menyadari bahwa, jadi sebaiknya kita melakukan hal yang seperti ini. Jadi yang baik itu ditingkatkan, dan yang kurang baik itu akan diperbaiki sedikit demi sedikit. Perlu beberapa waktu untuk merubah diri. Seperti itu, Ibu Rona. Ya, terima kasih. Itu saya sangat setuju, Bu. Tidak ada sesuatu yang instan. Jadi segala sesuatunya itu memerlukan proses. Dan saya di Toastmaster ini 2 tahun, dan saya sudah melihat memang transformasi yang luar biasa ya dari teman-teman yang tadinya mungkin datang ke Toastmaster itu tidak percaya diri, kemudian gugup ya, kemudian tidak tahu apa yang ingin disampaikan, menjadi seorang pemimpin yang sangat confident untuk berbicara. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan ini terima kasih banyak ya. Ini kan kembali kepada tema kita social expo. Jadi social skill yang kita butuhkan untuk kita bisa maju, karena selain daripada IQ, EQ itu adalah lebih penting lagi daripada IQ ya, dan social skill di mana komunikasi dan leadership itu adalah salah satu
yang termasuk dalam social skill. Jadi sebelum saya tutup dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan, saya akan summary-kan sedikit mengenai apa yang telah kita perbincangkan ya karena waktunya juga terbatas. Jadi dari Pak Boy Henry ini yang paling komprehensif bahwa di dalam Toastmaster itu kita belajar 5 skill yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Boy Henry ya. Jadi bisa mulai dari komunikasi, dari active listening, conflict resolution dan lain-lain. Ada 5 yang sudah disampaikan. Kemudian dan Pak Boy Henry merasa mendapatkan banyak manfaatnya dan in fact sekarang kan pekerjaan Pak Boy juga sebagai trainer dan juga professional speaker sehingga kemampuan untuk berkomunikasi ini sangat bermanfaat untuk Pak Boy. Kemudian untuk Titin itu adalah awal-awalnya biarpun sebagai pengajar tetapi selalu merasa nervous ya. Dengan bergabung di Toastmaster itu lebih memperhatikan untuk memandang yang diajak bicara sehingga bisa terkoneksi, kemudian juga bahasa tubuh, kemudian juga untuk active listening-nya dan juga vocal variety-nya. Sehingga dengan bergabung di Toastmaster ini bisa menjadi pembicara yang lebih baik ya dan bisa memberikan sesuatu yang lebih menarik karena sebagai pengajar dan sebagai pribadi itu bisa membangun hubungan dan bisa menyampaikan idenya lebih menarik. Karena kadang kita mempunyai konten, tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana kita deliver message kita, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan. Ya, jadi bisa tidur. Jadi jangan berpikir, oh saya ini tahu apa yang saya bicarakan, jadi saya tidak perlu nih untuk kemampuan komunikasi. Itu salah, karena kalau kita tidak tahu cara berkomunikasi, bagaimana smart atau bagus pun yang kita punya datanya itu tidak bisa menarik audiens kita untuk mau mendengarkan kita dan mengerti apa yang kita sampaikan. Terima kasih Titin. Kemudian untuk Dentia, menarik sekali. Sebelumnya sebagai sales di Dubai, kemudian berganti profesi menjadi praktisi NLP dan mindfulness, di mana harus belajar untuk active listening, ya, untuk probing questions. Memang di Toastmaster ini kita dilatih selain daripada komunikasi praktek, kita juga dilatih untuk active listening karena kita diminta selalu siap sedia untuk menjadi evaluator, di mana kita siap untuk menerima evaluasi dan juga memberikan feedback, sehingga kita perlu untuk selalu mendengarkan. Kemudian dari Toastmaster Angelina itu sebagai orang sales dan marketing itu juga harus mendengarkan apa sih yang kemauan daripada customer, apa sih kemauan daripada audiens, dan juga dengan bergabung di Toastmaster juga selalu evaluasi dan kita mau menerima masukan karena kalau kita katakanlah beberapa orang mengatakan kalau saya tidak di Toastmaster tuh saya kalau dikritik orang tuh kayaknya sakit hati gitu kan, tidak bisa menerima. Tetapi di Toastmaster ini kita dibiasakan kita untuk menerima masukan karena itu untuk semua kebaikan kita. Tetapi cara yang kita lakukan di Toastmaster itu adalah sangat positif. Jadi kita selalu memberikan hal yang positif dan apa yang bisa kita perbaiki karena tidak ada seorang pun yang sampai tidak ada hal yang positif yang disampaikan. Makanya itu kita katakan bahwa Toastmaster itu there are no place better than Toastmaster karena di sini adalah tempat yang sangat aman untuk membuat kesalahan karena katakanlah meskipun beberapa teman kita itu tidak bisa ngomong bahasa Inggris ya, kalau yang bahasa Inggris itu secara lancar, tetapi tidak ada yang mentertawakan kalau di Toastmaster itu. Semua memberikan semangat, ayo, satu kata lagi, ayo nih, 1 menit. Jadi kita terus mendorong dia. Jadi sehingga mereka tidak merasa itu bahwa mereka malu, tetapi mereka merasa terdorong karena semuanya positif, kita maunya semua maju, kita sukses bersama. Itu adalah rangkuman dari kita. Saya mengajak teman-teman dan adik-adik untuk meningkatkan kemampuan sosialnya dalam berkomunikasi dan kepemimpinan dengan bergabung di Toastmaster. Toastmaster ini adalah suatu organisasi nirlaba. Kita semua yang di sini ini adalah sukarelawan, tidak ada yang dibayar. Kita mulai dari klub sampai dengan distrik itu semuanya relawan. Mengapa kita investasi yang kita lakukan di Toastmaster itu begitu murah atau affordable? Karena intinya itu cuma untuk membayar administrasi, untuk dukungan yang kita dapatkan dari kantor pusat. Tetapi untuk manajemen di klubnya ini sendiri sampai ke distrik semuanya dilakukan oleh relawan, termasuk saya, Miftah, Boy Henry, Titin, Dentia, dan Angelina. Ini dan Pak Isrul. Dan kita semuanya adalah sukarelawan yang melakukannya karena kita senang.
kita senang untuk berbagi, kita senang untuk membantu, dan kita senang untuk melihat orang lain sukses. Ya, itu dari saya. Oke, kita lanjut dengan question and answer session dari teman-teman yang ingin mungkin mempunyai pertanyaan. Silakan. Terima kasih semua kepada para panelis, saya ucapkan, dan kepada Pak Isrul, dan juga Pak Yufi Miftahuda, dan Pak Anton Wardaya. Oke, silakan yang mempunyai pertanyaan. Bisa open mic, tidak apa-apa. Kalau yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya bertanya nih ya. Ini kalau ini tadi kan diceritakan, ini yang kayaknya yang seneng-senengnya aja nih di Toastmaster. Tetapi saya yakin di Toastmaster ini nggak semuanya seneng ya, dalam artian pasti ada struggle atau challenge-nya. Nah, ini apa sih sebetulnya challenge yang terbesar dalam bergabung dengan di Toastmaster ini? Mungkin kalau Pak Boy yang paling lama mungkin bisa bantu jawab duluan, Pak Boy. Ya, baik. Terima kasih Bu Rona. Jadi seperti tadi mungkin disampaikan Bu Rona, kita Toastmaster itu adalah organisasi non-profit. Jadi apa yang kita lakukan itu sifatnya sukarela, dan kemudian apa yang kita lakukan itu untuk kita dan juga untuk teman-teman kita yang ada di klub kita. Atau di Mungkin putus-putus Pak Boy. Mungkin kita beralih dulu ke yang lain ya. Kalau untuk titik, sehingga segala sesuatunya memang harus bertanggung jawab terhadap diri Anda mengerjakan benar-benar proyek-proyek yang bisa membantu pemimpinan kita. Gimana Bu, bisa dengar suara saya Bu? Ya udah bisa Pak, silakan. Halo, lanjut Bu Rona. Pak. Ya silakan lanjut Pak. Ya. Jadi kalau misalkan dikatakan apa tantangannya, menurut saya tantangannya itu waktu, Bu Rona. Ya. Jadi tantangannya itu adalah waktu, dan sekali lagi walaupun kita punya tantangan waktu, tapi karena kita di Toastmaster juga diajarkan bagaimana time management, nah tentunya kita bisa untuk mensiasati hal ini. Apalagi kalau sekarang kita tuh semuanya kan goes online ya, jadi ini sangat mudah buat kita untuk mengatur waktu kita dibandingkan pada waktu kita dulu pertemuan tatap muka. Tapi begitupun ini tergantung, ini kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau dia bisa mengatur waktunya dengan baik dan kemudian juga berniat yang kuat, tentunya dia pasti akan bisa untuk mengalokasi waktunya untuk belajar sekaligus meningkatkan keterampilan yang ada di Toastmaster. Karena di Toastmaster itu semuanya lengkap. Mulai dari yang dasar sampai dengan yang paling advance itu ada semua dan sistemnya paling bagus. Sehingga kita jangan menyia-nyiakan sistem yang sangat bagus ini. Bagaimana cara kita untuk mengatur waktu itu yang akan membuat kita sukses untuk melaksanakan dan menjalankan sistem ini sebaik-baiknya. Begitu Bu Rona, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Boy atas sharingnya. Memang untuk teman-teman ya, kalau teman-teman udah bergabung di Toastmaster, itu satu hal yang kita bisa lihat Toastmaster itu ciri-cirinya apa. Yang pertama tepat waktu, karena meeting kita selalu tepat waktu, ya. Kemudian yang kedua, itu reliable. Jadi kalau udah Toastmaster itu bilang iya, dia udah janji iya, itu biasanya pasti ditepatin. Jadi kalau karena sesuatu hal dia tidak bisa, dia pasti langsung cari gantinya. Jadi bertanggung jawab, gitu ya. Itu yang kita bisa lihat. Itu jadi kalau kita sudah di Toastmaster ada ciri yang kita bisa lihat, dan juga disiplin kalau menurut saya. Disiplin, karena di sini kita adalah self-learning, self-paced. Jadi untuk kemajuan itu kita harus disiplin diri sendiri. Jadi kita harus bisa mendorong diri sendiri. Kemudian juga kalau menurut saya challenge-nya itu adalah salah satunya karena ini adalah organisasi nirlaba, di mana kita semua adalah sukarelawan, maka kita belajar untuk manage orang, ya kalau kita adalah pengurus di suatu klub, itu untuk manage orang yang tidak dibayar. Nah, itu menurut saya sesuatu yang kita pelajari pengalaman yang sangat baik menurut saya. Kalau kita untuk manage pegawai kita yang dibayar, yang itu jauh lebih mudah daripada kita kalau manage orang yang tidak dibayar, karena kita harus memotivasi mereka sehingga mereka mau melakukan karena hati nurani mereka sendiri. Ya, ini karena keterbatasan waktu mungkin kita tutup di sini ya Pak ya.
Ada satu pertanyaan lagi, Bu Rona, mungkin Oke. sebagai penutup ya. Tadi ada yang nanya saya langsung, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Jadi itu mungkin sebagai penutup, pertanyaan penutup ya di sesi ini. Iya. Oke. Jadi ini ada bagaimana keluar dari cangkang, caranya untuk orang yang introvert untuk keluar dari cangkangnya akibat ada semacam trauma atau trauma yang disebut terlalu merendahkan diri karena melihat banyak orang lebih baik daripada mereka sendiri dan merasa apa yang dilakukan semua orang juga bisa. Menurut saya ini Toastmaster Dentia ini yang mungkin lebih cocok untuk menjawabnya. Boleh. Terima kasih pertanyaannya, Pak Anton. Jadi kalau untuk melihat dari contoh-contoh yang sudah ada ya, yang banyak orang bilang saya dulu tuh introvert sebelum masuk Toastmaster, tapi sekarang saya berubah. Itu kebanyakan karena pada saat mereka terjun ke dalam Toastmaster, mereka melihat gitu orang-orang itu begitu mendukung. Dan seperti tadi yang mungkin sudah jelaskan Toastmaster Mifta, Toastmaster Boy, mereka itu memulainya setahap demi setahap, one step at a time ya. Dari pertama mereka akan di-assign untuk melakukan icebreaker speech gitu untuk memperkenalkan diri kepada anggota klubnya. Dari situ itu hanya hal sepele memperkenalkan diri saja, tapi nanti akan dievaluasi oleh teman satu klubnya dan dari hasil evaluasinya itu biasanya membangun. Evaluasinya di Toastmaster itu tidak menjadikan seseorang menjadi tidak percaya diri, tapi menjadikan seseorang itu lebih bersemangat lagi untuk melakukan project-project selanjutnya. Dari icebreaker tadi lanjut ke tahap selanjutnya. Dan seperti yang dikatakan tadi, ada pathway di Toastmaster, yaitu kurikulum. Jadi mereka tidak akan terjun seperti swimming in the ocean ya, tidak tahu arah gitu. Mereka akan punya guidance untuk menjalankan project-project tertentu dan mereka akan diberikan mentor. Jadi otomatis orang yang introvert itu akan mendapatkan dukungan tidak hanya dari klubnya, tapi dari orang yang nantinya akan dijadikan mentor, juga dari si evaluator-evaluator yang lain. Sehingga otomatis lambat laun, trauma itu akan tertutupi dengan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai di Toastmaster. Lama-lama itu membuat seorang yang introvert menjadi lebih berani, dan jika terus diasah, karena ini tuh skill atau tadi apa yang dibilang skill itu dalam bahasa Indonesianya keterampilan ya. Keterampilan itu kalau tidak dipergunakan itu akan hilang kan. Tapi karena di Toastmaster kita punya weekly meeting, ada yang meetingnya setiap 2 minggu sekali, itu akan terus mengasah keterampilan sehingga dia yakin kalau setiap dia tampil ada orang yang mendukung, setiap dia tampil ada orang yang memberikan support gitu. Lambat laun kepercayaan dirinya muncul lagi. Dan ada juga beberapa topik di Toastmaster yang memang khusus untuk mendalami emotional intelligence, seperti fokus on the positive, tadi sudah Bu Rona sebutkan. Dan juga ada materi-materi lain yang memang membuat atau mengedepankan, menonjolkan kekuatan atau strength yang ada pada seseorang. Jadi itu sangat membantu sekali. Kurikulum juga, tadi dari kurikulum sendiri, juga dukungan dari member dan mentor, dan materi-materi yang ada di pathway. Seperti itu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak. Itu sangat menjawab Toastmaster Dentia. Jadi ketiga hal itu sangat membantu, dan terutama juga menurut saya dukungan daripada mentor ya. Karena mentor itu peranannya cukup besar, karena kadang kita merasa tidak not good enough itu karena kita tidak tahu atau kita tidak percaya diri. Karena kita tidak tahu tempat kita di mana, tetapi dengan dorongan mentor memberikan pengarahan itu akan membantu kita untuk transformasi. Dan itu saya sudah lihat banyak, karena begitu pada waktu mereka masuk itu kita bisa lihat mereka kurang confident, tetapi setelah berjalan beberapa waktu itu confidence-nya makin meningkat, dan akhirnya mereka menjadi leader, menjadi pemimpin. Dan itu kita sangat senang sekali melihat hasilnya ya. Oke, terima kasih banyak atas sharing-nya Toastmaster Dentia, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panelis, Pak Boy, Titin, Toastmaster Titin, Toastmaster Dentia, dan Toastmaster Angelina, serta kepada Pak Anton, Pak Isrul, atas kesempatannya, dan juga kepada pembicara kita, Divisi B Director, Miftah Huda. Saya kembalikan kontrol kepada MC Pak Isrul. Terima kasih banyak. Saya Ronawati Wongso, mohon pamit. Terima kasih.
Ya, sangat menarik sekali ya diskusi panel kita kali ini. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu Ronawati yang telah memimpin diskusi ini sampai seseru dan sangat ini. Nah, baik, selanjutnya sebelum webinar ini ditutup, kami selaku panitia akan menyerahkan sebuah bingkisan berupa sertifikat kepada 6 Bapak Ibu yang telah bersedia mengisi acara pada hari ini. Ya, berikut sertifikat yang diberikan oleh Pak Yufi Miftah Huda selaku pembicara di diskusi di sesi edukasi. Kemudian sertifikat untuk Ibu Ronawati Wongso selaku moderator pada sesi diskusi panel. Terima kasih. Kemudian sertifikat untuk Pak Boy Henry selaku panelis. Kemudian sertifikat diberikan untuk Ibu Titin Ningsih sebagai panelis, dan kemudian sertifikat diberikan oleh ke Ibu Dentia Saraswati sebagai panelis, dan terakhir sertifikat diberikan kepada Ibu Angelina Putri selaku panelis. Ya, sayang sekali tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Sebelum saya tutup webinar hari ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa memfollow Instagram Wardaya College di @wardaya_college_official untuk info lebih lanjut mengenai webinar lainnya. Sekian dan terima kasih kepada Bapak Miftah, Ibu Rona, Ibu Angel, Bapak Henry, Ibu Titin, dan Ibu Dentia yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang hadir pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Thank you so much para Toastmaster. Terima kasih Pak. Ibu Rona. Terima kasih Pak sudah diundang. Sukses semua ya. Ibu Terima Dentia, kasih. Ibu Angel, Pak Boy, Pak Miftah. Thank you so much. Silakan coba lihat-lihat hadirin. websitenya Toastmaster supaya bisa dapat ide. Terima kasih Pak, Ibu. Oh ya Mas Izrul, nanti tolong Pak disampaikan Izrul. dong websitenya Toastmaster biar teman-teman juga bisa explore Oh gitu. ya, udah Pak. Udah ya? Ya. Ini nih saya cantumkan Toastmaster. Terima kasih Pak. Itu benar. Oke, thank you semua. Oke, sampai ketemu ya. Iya, thank you Pak. Makasih Bu Rona, Pak Izrul, Pak Anton. Iya, thank you Pak, Pak Boy juga. Dan Mbak Dentia, Sampai ketemu. Titin. Selamat sore semuanya. Angel, Terima Angel. kasih. Sore. Iya, sore. Mbak Elif ya. Ya.